Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal omongannya dari Kompas Otomotif ya. Disebut pakai GV itu bahaya. Lupa jelasnya gimana, nanti penulis letakkan ya. Ngomongnya intinya bahaya pakai GV. Ngomong gitu karena ada video yang menunjukkan motor yang pakai GV jalan kencang menyalip mobil yang badannya itu lebar banget. Вот это да. Встречки смотри. Вот это да. Lebih lebar dari pembatas jalan. Jadi jalan itu kan ada marka jalannya, marka jalan warna putih. Itu mobilnya lebih lebar dari marka jalan. Jadi lebarnya mobil itu bisa antara kiri dan kanan, mobil angkutan ya makanya. Nah, si motor ini pakai GV boncengan, nyalip. Mungkin itu jalannya tikungan ya, sehingga tikungan ke kanan, mobilnya jalur kanan, sehingga nggak bisa lihat kendaraan di depan ada apa aja. Mungkin normalnya itu kendaraannya nyalip cuma satu ya, bukan tempat nyalip harusnya. Dan kayaknya itu yang salah bukan satu orang aja, tapi juga dua orang. Jadi terlihat mobil cuma satu. Nah, saat itu terus ada dua pas motor itu sedang nyalip kendaraan besar itu, kendaraan lebar itu. Jadinya mobil yang dari berlawanan arah memakan jalan kan, karena dua mobil berdampingan, padahal biasanya satu-satu, itu makan jalan. Yang motornya itu nggak sempat menghindar, kepepet sama mobil kendaraan yang lebar itu. Sebagai hasilnya itu motornya itu kena tabrak bagian bagasi sampingnya, GV-nya. Dan terus sama medianya disebut itu hasil orang yang nggak bisa memperkirakan ukuran lebarnya motor. Kalau menurut penulis enggak ya, itu kebetulan aja gitu. Seandainya nggak ada GV-nya pun motornya pasti juga akan kena terjang. Itu terjadi karena yang ridernya itu nggak menyangka bakal ada mobil yang dari berlawanan arah itu yang mepet, habisin jalan juga. Jadi mobil yang disalip sudah menghabiskan jalan, yang dari berlawanan arah juga menghabiskan jalan. Jadinya ya kena terjang akhirnya. Yang ketabrak GV-nya dan ridernya nggak bisa mengendalikan motor, akhirnya jatuh. Nah, sebenarnya jatuh itu bisa tetap terjadi walau nggak pakai GV, karena dalam kondisi itu jelas motornya nggak ada tempat. Kebetulan GV-nya lebih lebar, GV-nya yang kena. Seandainya nggak ada GV, yang kena ya bagian belakang motor tersebut. Jadi menurut penulis itu bukan contoh
GV anu ya, berbahaya ya. Menurut penulis, yang bikin bahaya GV itu bukan dari soal lebarnya, karena ya motor sekarang tanpa GV seperti contohnya Yamaha NMAX kan lumayan lebar. Lebarnya NMAX sekarang itu sudah apa ya, sudah mirip-mirip dengan motor sport yang pakai GV. Jadi nggak bisa pakai contoh GV gitu. Belum lagi yang kendaraan-kendaraan yang angkutan barang itu kan lebar banget. Yang roda 3 juga lebih lebar, mobil kan juga lebih lebar. Yang dicontoh itu bukan contoh yang bener itu rasanya. Juga jarang terjadi orang itu salipan kalah lebar karena nggak bisa memperkirakan lebar itu. Orang yang bawa dus besar kiri kanan itu jarang memberikan. Ini orang jual bakso juga jarang terjadi mepet-mepet. Karena apa? Bagian setang depan ini kan termasuk lebar juga. Seandainya orangnya memperhitungkan dari lebar setang depan, pasti ya nggak akanlah terjadi seperti itu. Yang bahaya di GV itu bukan soal lebarnya, karena lebar itu biasanya ya nggak lebih lebar dari setang lah. Jarang-jarang ada GV yang lebih lebar dari setang, biasanya pas. NMAX yang bodinya sudah lebar nggak ada yang jual GV-nya, karena ya sudah terlalu lebar. Motor-motor yang kayak GV pakai pannier, pakai box samping itu kan biasanya kayak motor bebek itu, Supra GTR itu, atau motor lagi misalnya ya CB Fiction, itu aja. Mereka juga nggak lebar-lebar banget, nggak kayak di luar negeri yang pakai model kotak, enggak. Kebanyakan GV box tambahan itu modelnya yang di atasnya di belakangnya jok belakang, jadi ditaruh di atas lampu belakang. Itu yang menurut penulis kurang aman. Mengapa kok kurang aman? Ada beberapa yang menghalangi spion, jadi menghalangi pandangan. Apalagi orang gitu itu kalau beloknya biasanya sembarangan, nggak lihat-lihat belakang, langsung seliwar gitu. Gaya kan, motor biasanya ditinggikan, pakai ban dual spot, pakai stang besar, belnya pakai keong, kan mentang-mentang kayak bergaya gitu, kaki pekangkang ya kayak gitu lah. Mereka ya nggak peduli pandangan mereka terganggu oleh GV itu, jadi pandangan dihalangi, lihat belakang sama sekali nggak bisa karena ya spionnya kehalangan GV. Menurut penulis lebih bahaya yang itu. Yang taruh samping pun juga kadang menghalangi spion, kadang ya, soalnya biasanya emang lebih rendah sih dari spion. Apalagi kadang ya spionnya juga spion modis istilahnya lah, kalau spion yang nggak layak pakai itu sebutannya. GV-nya sendiri ya menurut penulis nggak terlalu membahayakan, kecuali kalau yang lebar banget. Yang orang jual tahu ini perasaan sering ngalami masalah terlalu lebar berbahaya itu? Enggak. Orang kalau bodinya terlalu lebar itu ya biasanya memperhatikan. Penulis sendiri ya pernah bawa barang yang lebih lebar dari setang depan. Enggak sampai kayak gitu, enggak.
jarang senggolan bagian belakang. Yang terjadi di video itu lebih karena orangnya itu seenaknya aja nyalip, nggak memperhitungkan jarak main, jarak ruang aman untuk kendaraan di depan. Nah, ini tuh berbahaya. Sama saja walau kendaraannya itu lebih lebar dari biasanya atau enggak, sama tetap. Kendaraannya lebih ramping pun tetap sama aja bahaya kalau dalam kondisi nyalipnya seperti itu. Nggak bisa disamakan. Ini yang ngantar barang ini apa sering bermasalah? Enggak juga. Paling kena itu kalau misalnya pas lagi macet-macetan gitu, kesenggol, kakinya kena senggol, tasnya ketarik gitu kok. Kalau sudah di jalan jarang, karena orang bawa gitu biasanya ambil jarak aman. Yang lebih bahaya itu yang nyebrang sembarangan, nggak lihat spion itu. Jadi bukan dari givinya yang bikin bahaya, tapi perilaku orangnya. Di contoh video perilaku orangnya kan sembarangan, jalan kencang, ngerti kendaraan depan besar dan menghabiskan jalan. Yang mengendarai juga kurang mahir sehingga mobat mabit, ambil kiri kanan ya itu menyalipnya jadi blind spot, ya jelas nggak aman lah. Jadi ya menurut penulis giveaway itu no problem lah, selama ridernya itu ya paham. Bukan soal kebiasaan rider, enggak, tapi soal sifatnya, perilakunya, mentalnya, moralnya, etikanya. Bukan dari kalau pakai givi bisa bikin nggak aman, bukan, tapi lebih ke moralnya. Orangnya ini punya moral atau enggak, punya etika atau enggak, dan punya pengetahuan atau enggak. Misalnya orangnya tahu bahwa givinya itu bikin nggak bisa lihat belakang, bikin menghalangi pandangan dari spion. Kalau sadar gitu mestinya ya kalau mau belok nyebrang jalan ya akan lebih hati-hati. Bukan karena ya itu kurang itu. Jadi sisi moralnya yang lebih penting. Ini ya sama juga dengan yang misalnya pakai ban cacing. Ngerti motornya pakai ban cacing, remnya cuma ada belakang tok, tapi kok ya masih ngebut-ngebutan, kok masih melanggar lampu merah. Jadi harus dari sisi moralnya yang lebih dipentingkan itu. Ya sama lah dengan modif modif lampu ya. Lampu biasa jadi lampu LED kan silong. Kalau ridernya punya moral, ya lampunya diganti pakai yang lampu LED yang sumber cahayanya itu sama persis dengan yang lampu halogen, nggak akan bikin silong.
sama juga lah dengan lampu bawaan pabrik. Kalau rider yang punya moral, punya etika, tahu pabriknya nggak punya moral, nggak punya etika, sehingga lampunya itu dibikin menyilaukan, ya nggak akan nggak akan membuat yang lain silau lah. Sudah ngerti gitu, sadar, ya wis, dia nggak pernah pakai lampu jauh. Terus kalau lampunya ketinggian dia dipendekkan sendiri sambil menghujat pabriknya. Nah gitu yang perlu dilakukan. Jadi walau sama pabrikan itu dibohongi, ya menghujat pabrik tetap dilakukan. Tapi ya itu dibenerin, nggak dibiarin aja. Sementara itu kalau yang rider nggak punya moral, lampu rem diganti lampu menyilaukan. Jadi begitu ngerem celap, yang belakang dibuat silau, atau pakai lampu dim memilihkan yang silau gitu. Yang nggak punya etika, tahu pabriknya bikin silau malah diarahkan ke mata, ya kayak gitulah. Jadi ya semua dari moral lah, dari etika masing-masing rider. Tahu yang pabriknya agak bermoral, dari ridernya yang memperbaiki lah. Jangan sampai ikutan nggak bermoral kayak pabriknya. Ya kayaknya itu aja ya, nggak banyak-banyak. Jadi Givi aman atau enggak? Aman. Mungkin kalau misalnya jadi menghalangi spion, ya karena pabrik Givinya nggak bermoral juga, ya pengertian lah. Kalau belok harus hati-hati, lihat belakang, karena kan sama saja. Motor nggak masalah, spion aman, bisa lihat belakang dengan mudah, tapi nggak dipakai. Lampu belok fungsi, malah nggak dipakai. Ya dari moral yang terutama itu. Ya wis itu aja lah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.